Sahabat Core Miner, sahabat cuan semuanya, kembali saya Dede Bali menyapa sahabat Core Miner dimanapun berada di seluruh Nusantara. Semoga sehat bersama keluarga. H-3 menuju pencairan 25% aset core yang kita tambang gratis selama ini. Oke, berapapun Anda punya core, itu Anda bisa cairkan ya. Caranya mudah sekali sahabat cuan. Pertama-tama Anda menginstal MetaMask bagi yang belum memiliki MetaMask. Jadi tujuannya untuk membuat dompet core di situ di MetaMask. Nah, install MetaMask lalu buat dompet ya. Nah, di situ yang paling penting teman-teman itu membuat password yang kuat. Password yang kuat itu ada huruf kapital ya, huruf besar, ada huruf kecil, ada kombinasi lah angka, ada simbol-simbol seperti simbol akrum lah misalkan, simbol dolar di mana ditempatkan gitu. Jadi teman-teman buat password yang kuat ya. Selanjutnya yang paling penting adalah mencatat frasa sandi. Ada 12 kata rahasia, huruf kecil semua berbahasa Inggris. Itu teman-teman catat sesuai urutannya di sebuah kertas atau di buku diary ya. Lalu disalin lagi, dicatat lagi di draft email. Jadi seperti mengetik email, membuat email baru, diketik di badan pesan itu diketik ya. Nah, lalu nanti kembali aja begitu, nanti dia otomatis kesimpan. Jadi email tersebut dimanapun sahabat cuan buka, dari laptop kah, dari HP lain kah, perangkat lain, itu akan tetap tersimpan selamanya. Nah, tinggal mengamankan password email saja dengan verifikasi 2 langkah. Kan begitu, password email juga harus kuat kan gitu. Jadi tidak ada orang lain yang membuka email Anda. Seperti itu ya. Kenapa jangan di screenshot ya, jangan juga dicatat di catatan HP atau notepad di HP itu, karena HP bisa hilang, bisa dipegang orang lain, bisa apalagi HP Anda tidak terpassword gitu kan, jatuh hilang, itu bahaya ya teman-teman ya. Tapi kalau di email dan lain sebagainya itu tidak bisa ya. Jadi, apalagi kalau HP rusak kan, kalau cuma nyatat di catatan HP rusak, HP hang, pokoknya rusak lah gitu kan. Jadi kan sulit jadinya ya, tidak bisa membuka MetaMask, aset-aset Anda nggak bisa dikembalikan kalau frasa sandinya lupa. Kalau frasa sandinya tercatat semua, Anda mau install MetaMask di perangkat lain, lalu jangan membuat dompet baru. Di situ pemulihan frasa sandi ya. Jadi aset-aset Anda di MetaMask sebelumnya, apapun itu, koin apapun, itu akan kembali lagi setelah Anda buat lagi jaringan yang sama. Kalau misalkan jaringannya belum ada, kalau core gitu kan perlu dibuat jaringannya. Nah, sahabat cuan, pertama kali membuka dompet di MetaMask itu akan muncul akun satu jaringan Ethereum Main Network. Kenapa? Karena memang MetaMask ini adalah produk dari Ethereum. Oke. Selanjutnya klik garis 3 di sini. Garis 3 ya. Nah, masuklah ke peramban atau ke browser sahabat cuan ya untuk menambahkan jaringan core. Ya. Caranya mudah sekali sahabat cuan ya. Di sini ini ketik saja scan.cordao.org ya, diketik ya, di type atau search URL ini sahabat cuan bisa ketik ya. Ketik saja scan.coredao.org ya, dot itu titik ya sahabat cuan ya. Lalu sahabat cuan klik go atau masuklah apalah tulisannya di HP Anda, klik aja ya. Anda akan masuk ke websitenya Scan Cordao ya. Nah, setelah klik Scan Cordao itu ya sahabat cuan itu akan melihat begitu selesai loading ya, sahabat cuan akan melihat, nah seperti ini tampilannya. Pertama ya, seperti ini. Di Scan Cordao ini sahabat cuan bisa melihat perjalanan dari blok-blok core yang sudah terjadi setiap detiknya ya. Transaksi-transaksi setiap detiknya itu bisa dilihat dari relayer ya, semuanya itu bisa dilihat. Oke. Lalu oh ya sahabat cuan, gulir ke bawah itu caranya begini sahabat cuan ya. Jadi kalau di sini aja sahabat cuan gulir-gulir di area sini, di area sini ya, digulir-gulir begini nggak selesai-selesai sahabat cuan. Jadi pegangnya itu area sini, area kosong ya, area kosong di sini. Nah, bergulir ya kan ke bawah. Nah, lalu lanjutin di sini, bukan di sini. Di sini nih, sentuh layar, tekan, saya geser ke atas begitu ya. Nah, lalu sahabat cuan akan melihat gambar kecil begini nih, kepala serigala ya. Ada tulisan add core network, tambahkan jaringan core ya. Tinggal sahabat cuan klik begini ya. Begitu sahabat cuan klik ya, tinggal diklik switch network, selesai sahabat cuan. Itu akan otomatis ya, saya cancel ya karena saya sudah buat ya. Itu otomatis sahabat cuan akan memiliki dompet
jaringan core ya. Kita klik wallet dulu ya. Kali selalu ke fitur itu, ganti-ganti fitur itu ke garis 3 ya di kiri ya. Nah, otomatis sahabat cuan akan ke jaringan core. Nah, seperti ini ya jaringan core. Mana dia? Jadi mengkliknya di atas ini ya, mengganti-ganti jaringan sahabat cuan ya, di bawah tulisan wallet, di bawah tulisan dompet. Ini saya sudah buat ya jaringan core. Nah, nanti tulisannya itu adalah core begitu aja. Itu sudah jaringan core yang benar. Dengan mengklik gambar kepala serigala tadi itu lalu switch network ya. Nah, kenapa ini core blockchain ya? Kita tuh bisa ubah sahabat cuan ya. Kita mau ganti nama apa saja ya. Misalkan contoh di sini ya, cara mengubahnya itu ya sahabat cuan nggak usah gini. Nggak, apakah harus core blockchain? Tidak perlu ya. Klik di garis 3 pengaturan ya, di setting. Lalu di sini kan ada nih network nih, jaringan. Nah, di sini bagi yang membuat manual juga bisa seperti ini caranya kan. Lalu kan ada, kalau yang manual itu ada add network di sini ya. Add network, terus di sini ada custom begitu ya. Ini custom ini. Ya, jadi tinggal diketik aja namanya apa ya. Misalkan mau ketik nama Anda juga boleh, nggak perlu harus core atau core blockchain. Nah, tapi ini harus benar nih, RPC URL ya, https:// garis miring ya kan. Apa ya di sini ya, saya lupa ya kan, ntar kita lihat ya. Terus chain ID-nya, simbol block explorer, lalu klik add. Begitu kalau yang manual ya, tapi lebih gampangnya yang tadi itu, yang otomatis itu dengan klik gambar kepala serigala. Nah, saya coba klik ini core blockchain ini, seperti ini nanti yang diisi ya teman-teman ya. Core blockchain boleh tulis apa aja ya, core DD boleh atau DD boleh, yang penting Anda ingat itu jaringan core mainnet gitu kan. Nah, ini RPC URL-nya ini nih, https://rpc.cordao.org. Boleh isi garis miring, boleh enggak, itu enggak masalah teman-teman. Yang penting begini nih, sampai di ORG-nya bener dah. Terus chain ID-nya 116, simbol core ya, huruf besar ya, lalu huruf kapital ya, lalu ini https ini ya, scan.cordao.org. Boleh ada garis miring juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya kalau sudah terbentuk ya, sudah ada alamat dompetnya, sahabat cuan copy di sini, klik terima atau receipt ya, klik salin. Oke, klik salin di sini, copy. Lalu inilah yang diikatkan ke alamat penarikan di akun Satoshi. Nah, jadi di Satoshi saya nggak tunjukkan ya sahabat cuan ya, karena saya sudah ikat. Oke, boleh saya tunjukkan aja, nggak apa-apa. Di sini ya sahabat cuan ya. Oke, sini. Oke, nah sahabat cuan bisa buat dari sini ataukah dari Mi boleh ya. Dari Mi misalkan, sahabat cuan pastikan aplikasi Satoshi-nya itu sudah update ya, up to date ya, dari Play Store kah atau dari Satoshi apps.xyz. Itu sahabat cuan bisa download manual APK Android ataukah download via Google Play, sama juga ke Play Store ujungnya gitu loh. Kalau yang download APK Android itu langsung download APK-nya ya, install. Nah, kalau sudah aplikasinya itu itu terbaru ya sahabat cuan ya, ingat klik personal setting, itu penting negara sahabat cuan ya, negara ya, pilih negara di sini Indonesia kan. Nah, Indonesia saya sudah pilih ya kan. Lalu sahabat cuan sahabat cuan setelah itu buat aset password di sini ya, buat aset password, diklik saja. Jadi beda kalau yang ini merubah password login ya. Beda antara password login dengan aset password sahabat cuan ya. Itu ingat, jadi buat aset password dulu dan pastikan juga kuat seperti tadi di MetaMask itu kuat ya. Jadi ada huruf kapitalnya, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol-simbol, pokoknya yang kuat lah aset password ini ya. Tidak perlu sama dengan password login. Oke, kalau mau rubah alamat email di sini. Jadi ketika Anda mereset ya, misalkan saya aset password nih, saya klik ya. Kalau saya klik forget password di sini, membuat baru, lupa, misal pernah buat dulu tapi lupa, itu besok baru bisa digunakan 24 jam ya. Makanya jangan reset. Kalau lupa password ya ketik di sini, yang penting ingat password login lalu ubah langsung. Kalau Anda belum pernah membuat aset password, tidak mungkin muncul begini nih ya kan. Jadi ini membuat password, aset password ya gitu. Kalau mau rubah juga caranya sama. Tapi kalau Anda lupa, nah itu berarti Anda mereset kan. Nah, beda lagi tuh. Jadi sekarang udah di reset, lagi 24 jam baru bisa dipakai besok gitu. Nah, oke, setelah membuat aset password ya sahabat cuan ya. Lalu sahabat cuan bisa masuk yang tadi itu, di yang ada tulisan begini nih, ya kan? Nah, klik aja yang core ini begini sahabat cuan ya. Nah, sebelum saya mengklik ini ya, kalau saya klik bagaimana munculnya? Nah, ada link withdraw nih, warna
oranye ini. Nah, ini saya sebelum mengklik saya jeda dulu karena alamat dompet saya sudah keikat di situ ya. Saya jeda dulu sahabat cuan. Oke ya sahabat cuan. Ya, ini alamat dompet saya yang sudah saya ubah-ubah, hasilnya panjang ya, hasilnya panjang ya. Jadi kalau Anda sudah berhasil mengikat alamat dompet itu, nanti setiap kali membuka klik link withdraw itu dia akan ada otomatis alamat dompet Anda di sini. Itu berarti Anda sudah berhasil mengikat ya. Nah, ini kan ceritanya baru akan mengikat nih. Otomatis dihapus saja nih. Kalau pasti Anda kosong ya kan, Anda kosong ya di sini ya, karena baru akan mengikat. Lalu Anda tempelkanlah paste begini ya. Paste dari alamat dompet yang tadi itu, yang Anda salin dari MetaMask. Lalu Anda ketik aset password di sini. Oke, ketik aset password lalu konfirmasi ya. Core link withdraw diklik ya, lalu konfirmasi begitu, nanti akan di sini muncul kotak kecil untuk apa namanya memasukkan kode OTP hitung mundur. Jadi cek email Anda, email yang didaftarkan Satoshi, cek pasti ada dari Satoshi itu permintaan withdraw ya, ada OTP 6 angka, Anda ketik di situ lalu konfirmasi, lalu akan Anda diminta untuk verifikasi wajah. Verifikasi wajahnya gampang sekali. Kalau Anda kalau dibilang face to the front, itu tatap ke kamera gitu kan. Terus raise your head slowly, jadi mendongak ke atas. Lalu disuruh lagi face to the front, lihat lagi ke kamera. Turn down your head slowly, jadi menunduk begitu ya. Disuruh open mouth, buka mulut. Disuruh wink, kijap ya, apa, kedip mata ya kan, merem gitu ya kan. Lalu disuruh turn your head to the left, jadi kepala geleng ke kiri sebentar. Disuruh ngadep ke depan, face your face to the front, hadap lagi ke depan. Turn your head to the right, ke kanan belok ya, geleng ke kanan. Face your face to the front, tatap lagi ke kamera. Begitu aja. Nah, begitu dia tiba-tiba hilang ya kan. Anda klik link yang oranye lagi, akan ada pilihan, ada kalimat udah sukses mengikat, konfirmasi, sudah selesai. Begitu aja. Ya kan? Nah, setelah sudah selesai, ya kan? Sudah terikat, lalu tanggal. Nah, saya kembali ke MetaMask ya. Tanggal 8 ya, itu akan ada pemberitahuan di aplikasi masing-masing maupun di Discord maupun di grup-grup WA ya kan, bahkan di mana-mana ya. Itu akan diberikan link untuk klaim core Anda yang 25% yang Anda withdraw itu, yang sudah Anda ikatkan alamat dompet MetaMask Anda itu ya. Yang ini nih ya kan, biar core-nya masuk ke sini yang 25% gitu kan. Nah, bagaimana caranya mengklaim ya kan? Jadi masuk lagi ke MetaMask nanti ya, masuk ke MetaMask seperti ini, klik lagi receive begini, klik receive, lalu salin. Teman-teman ya, salin ya. Lalu Anda ke Webposet. Webposet itu boleh aja langsung masuk ke sini sahabat cuan ya, ke Pramban di sini. Nah, karena kemarin kan kalau saya mau memberi contoh gampang, saya harus pindah jaringan dulu ke testnet. Testnet itu kan tempat berlatih ya. Caranya gampang, persis seperti itu ya. Persis begini, caranya begini. Core testnet ya. Saya masuk ke core testnet. Nah, ini kan yang untuk latihan kan, bukan core tetapi token core ya kan. Jadi test core gitu kan. Nah, ini uang mainan ya, nggak ada yang sebenarnya. Nah, karena kemarin saya sudah mengambil ya, saya harus menunggu 24 jam, berarti saya tidak bisa pakai dompet pertama. Saya akan ambil dompet yang ketiga aja deh. Ketiga. Oke, ketiga sahabat cuan ya, ketiga. Nah, ini contoh nih, hanya memberikan contoh. Nanti caranya sama persis begini ya. Nanti tunggu linknya itu, alamat Webposetnya itu seperti apa. Klik receive atau terima. Klik receive atau terima ya. Oke, klik salin, copy sahabat cuan ya, klik salin. Lalu sahabat cuan ceritanya masuk ke Pramban. Nah, ini karena saya masih testnet, otomatis saya ketik Webposet yang testnet ya. Nanti Anda ketik yang benar-benar ini apa namanya, jaringan mainnet. Oke. Kan tadi saya sudah begini ceritanya ya, otomatis nanti akan jadi begini sahabat cuan ya. Nah, begini pertama kali ya. Oke. Nah, seperti tadi ini ya, ini ya. Nah, ini saya pakai jaringan core chain testnet. Sahabat cuan harus yang jaringan core nanti, jangan jaringan Ethereum, jaringan core ya. Nah, kalau mau melakukannya di sini, tetapi Anda boleh lakukan juga mengklaim core Anda begitu Anda dapat linknya, link websitenya itu, Anda bisa lakukan di Chrome di luar ya, di Chrome di luar ya, atau di internet browser Anda di luar. Kalau saya lebih memilih lakukan di MetaMask aja langsung, biar nggak keluar-keluar ya, langsung aja di sini ketik nanti linknya apa itu, HTTPS apa gitu.
Nah, kalau di sini kan saya ketiknya itu https (2) garis-garis scan .tes. Nah, masih tes kan ceritanya, tes btcs.network. Akan masih begini sahabat cuan, karena masih testnet ceritanya ya. Nah, tapi kalau udah mainnet nanti itu kan sesuaikan linknya itu seperti apa. Tinggal sama caranya sama. Saya hanya menunjukkan caranya saja di sini sahabat cuan ya, cara klaimnya. Nah, tadi Anda lihat aset token core saya berapa, terus ntar dia bisa nambah ya. Oh, nggak ke sini sahabat cuan ya. Langsung aja ketik, salah ini ceritanya, ini tes.btcs.network. Oh, garis miring faucet ya, lupa saya, faucet ya. Oh benar, yang ini dia, ada scannya, https garis-garis scan ya, scan. Oke, ini yang benar. Oke, networknya belum, network test.btcs.network.faucet. Oke, go, masuk langsung. Oke, ini yang benar sahabat cuan. Sebentar, masih loading ya, mudah-mudahan videonya nggak lama, tapi ini penting sekali ya, Anda simak sampai tuntas ya sahabat cuan ya. Oke, nah muncul nanti akan begini nih, cuman bukan get token core tapi get core gitu nanti ya. Get USDT-nya nggak ada ya. Ini kan testnet ya. Anda tekan di sini, tempel paste. Nah begini. Nah ini ceritanya alamat dompet core Anda ceritanya ini ya. Nah terus klik I'm not a robot. Oke. Nah lalu Anda akan minta mencocokkan gambar ya. Mungkin kalau bukan di MetaMask ya, di Chrome di luar lebih cepat loading. Ini saya agak lemot ya. Oke, oh ini langsung ya, nggak diisi mencocokkan gambar, langsung get core aja di sini ya, get core ceritanya gitu ya. Oh, saya masih nyambung yang kemarin sahabat cuan ya. Jadi harusnya sukses ya. Ini karena lagi 9 jam saya baru boleh, ini kan testnet ya. Saya nunggu 24 jam sejak kemarin testnet ya. Jadi dia akan langsung tulisannya sukses gitu kan. Sukses. Oke, sahabat cuan ya. Begitu dia sukses, di sini tulisan kuning ya kan. Caranya sama seperti tadi, itu tempel alamat dompet, centang, lalu klik get core. Dia tulisannya sukses begitu. Nah, core Anda sudah masuk ke dompet sini. Oke. Udah masuk lah nanti di sini dia. Coba contoh saya di akun 1 aja. Akun 1 dia akan masuk ke sini sahabat cuan ya. Nah, dia akan masuk berapa Anda punya tuh, yang 25% itu akan masuk lah, jadinya begini nih. Ya kan? Jadinya begini. Nah, begini nanti ceritanya. Oke. Nanti begini ceritanya, misalkan udah ada core Anda, lalu Anda mau apakan core Anda? Kalau nanti udah ketemu smart kontraknya ya, smart kontraknya udah ketemu untuk USDT-nya, Anda bisa import token juga ya di sini. Import token membuat dompet USDT. Kan mau men-swap ceritanya kan begitu ya. Oke. Nah, jadi lalu setelah sudah begini ya, lalu saya mau cairkan nih. Gimana caranya mencairkan? Ini penting sahabat cuan. Ya, ini penting. Caranya mudah. Anda bisa swap. Pilihan swapnya itu bisa di shadow swap, bisa juga di Uniswap. Ya, saya sarankan sih di Uniswap. Nah, ini langkah pertama. Atau Anda kirim ke exchange. Kalau kirim ke exchange gampang ya. Kirim ke exchange, Anda punya akun exchange yang memperdagangkan core. Misalnya di mana? Di OKX gitu misalkan. Ya, Anda masuk di sana, klik deposit ya kan, lalu pilih core, ya klik deposit, lalu pilih core ya, via crypto pilih core, lalu pilih jaringan core gitu. Core, klik deposit, pilih core garis miring USDT, jaringan core otomatis muncul, diklik, dikonfirmasi ya, lalu salin alamat dompet. Setelah sudah dapat alamat dompet di OKX Anda ya, lalu klik kirim, send begitu. Terus tempel deh ya. Nah, tempel. Nah, misalkan anggap saja ini yang tadi ini, anggap aja akun OKX saya ya, padahal ini akun DD3 ya di MetaMask ya. Anggap aja ini akun OKX gitu kan. Saya mau kirim nih, klik next. Sama caranya sahabat cuan ya. Misalkan ke OKX nih ya.
Saya kirim ceritanya 0,1 saya kirim ya. Nah, jadi ini kan saldonya 1.33 ya ceritanya ya. Nah, klik next ya. Jadi langsung konfirmasi, ada biaya bahan bakar ya, biaya gas fee pengiriman ya, biaya kirim sedikit tapi nolnya 3 kali apa 4 kali nih. Oke. Nah, ini ada rinciannya ya. Ini tergantung kecepatan sinyal Anda aja sih sebenarnya. HP saya agak lemot sahabat cuan. Oke. Nah, ini nolnya 4 kali 4 ya. Jadi murah ya. Klik send begitu. Nah, jadi hitungannya detik ya sahabat cuan ya. Begitu selesai loading, komplit statusnya ya sudah terkirim lah ke OKX. Anda cek di OKX lalu Anda jual. Ya, Anda jual di situ jadilah dolar. Dolar dirupiahkan masuk ke rekening. Begitu aja. Segampang itu sahabat cuan ya. Lalu ceritanya ini kan transaction submitted, terus entarnya muncul sukses completed, begitu berarti udah terkirim gitu kan. Nah, lalu ceritanya Anda mau lakukannya tuntas di MetaMask aja, saya nggak buka akun OKX, gimana caranya? Nah, ini belum berkurang ya, bisa Anda refresh ya, karena tulisan komplit belum muncul nih gitu kan. Kalau muncul tulisan komplit dia berkurang nih jadi 1.2 gitu kan. Terus di OKX Anda bertambah, jadi saldo core-nya ada gitu kan. Nah, ini 1.234 udah nyampe gitu kan. Kalau saya pun klik nih di akun 3, dia nambah. Tadi saya lupa berapa di akun 3 ya. Ini sekarang jadi 0.2, mungkin tadi 0.1 sekian ya. Oke. Selanjutnya adalah kita swap ceritanya, kita mau selesaikan di MetaMask. Klik garis 3. Caranya sama sahabat cuan ya. Klik browser. Nah, kalau ini kan contoh testnet ya sahabat cuan ya. Nah, kalau udah begini nih muncul nih klik browser, gimana Pak? Ketik aja di sini, klik di atas ini, klik gitu kan. Nah, klik gitu kan. Nah, Anda bisa ketik di sini, kita hapus dulu, ketik ya. Nah, atau Anda masuk di sini, saya nggak mau hapus. Saya biarin tabnya itu nambah di sini. Saya bikin di garis 3 ini ya. Garis 3 tab baru, new tab. Nah, saya suka buka beberapa tab soalnya nanti biar nggak ketik-ketik lagi gitu. Tinggal pilih-pilih tab aja. Oke, pilih-pilih jendela aja. Nah, ketik di sini sahabat cuan. Misalkan mau swap nih, saya kasih contoh Uniswap ya. Swap.test. Nah, kan karena masih testnet kan jadi begini saya ngetiknya sahabat cuan ya, test.btcs.network garis miring swap. Nah, begitu aja. Go. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan dengan link websitenya untuk men-swap ke Uniswap gitu kan. Nah, jadi tidak sama mengetik seperti ini, tetapi disesuaikan, tapi caranya sama. Nanti akan muncul seperti ini nih, gambar unicorn ini ya, kuda bertanduk ini ya kan. Nah, lalu di sini kan dari core ke USDT. Kalau belum ada ya tinggal di select token, pilih gitu. Pilih di select token, pilih mau di swap menjadi apa core Anda gitu. Misalkan contoh mau di swap ke USDT, belum ada Pak ya, cari gitu. Cari dulu biar ada USDT-nya gitu kan. Nah, pasti ada ya kan. Nah, lalu diklik lah, kalau saya udah ada nih, diklik lah gitu. Ini contoh nih testnet ya. Nah, lalu berapa yang akan Anda swap ke token core? Misalkan contoh saya mau ke USDT, saya misalkan mau ubah nih setengah aja lah, sisanya saya mau staking. Nah, atau 0,2 aja dah gitu. 0,2 gitu. Sisanya saya mau staking gitu. Nanti saya tunjukkan cara staking. Oke. Nah, berarti saya dapatnya segini nih. Berapa harga per core ini? Per core berarti saya dapatnya ini per core ini $807 ceritanya nih ya tes ya. $807 per core. Ya kan? Per core-nya itu 807 USDT. Jadi saya punya saldo sekian, ceritanya tadi kalau Anda mungkin nanti 0 gitu kan. Lalu Anda begitu men-swap akan dapat sekian gitu kan. Jadi langsung aja klik swap sahabat cuan ya. Klik swap begini. Oke, klik swap. Klik swap. Oke, langsung konfirmasi ya. Sebentar sahabat cuan ya, ini agak lemot ya. Oke, confirm begini sahabat cuan. Nah, ini saya masih transaction error, sebentar ya. Confirm. Ini karena testnet ya, sudah mendekati akhir jadi dia agak sering error nih. Kemarin lancar jaya.
Nah, ini masih loading. Ini tergantung sinyal HP dan juga perangkat kita. Kadang-kadang ini lemot. Ini HP saya HP jadul ya, Samsung J6 Plus, udah lama ya, udah lama. Saya jeda dulu video biar nggak kelamaan, sahabat cuan ya. Seperti ini ya. Nah, ini udah selesai nih ya. Nah, jadi sudah selesai sahabat cuan. Jadi di close aja. Nah, ini swap 0,2 core ya. Di close aja. Oke, setelah di close otomatis nanti saldo Anda di dompet berkurang. Nah, ini sudah berkurang nih 1.03, tetapi Anda masuk ke sini ya. Anda masuk ke dompet, otomatis saldo Anda tadi core-nya berkurang. Dolar Anda nambah. Nah, ini dolar saya jadi 305 ya, tadi berapa, 143 gitu kan. Nah, ini masih kelihatan belum berkurang, tapi sebenarnya kalau di refresh dia udah berkurang nih, jadi 1.03. Nah, ini sudah berkurang ya. Oke sahabat cuan, oke, itu sudah jadi dolar. Setelah jadi dolar gimana? Kirim ke dompet USDT Anda di mana saja, mau di Indodax, di Binance. Kalau saya pakainya Binance, di fitur P2P saya cairkan. Kalau di exchange lokal kan kena pajak ya. Jadi ada biaya transaksi, ada biaya pajak gitu kan. Saya sukanya di Binance. Satu, exchange terbesar nomor 1 di dunia dengan volume perdagangan ratusan triliun per hari. Kita bisa cek di coinmarketcap.com. Nah, oke, tidak banyak saya bahas itu, ada tempatnya saya bahas itu. Lalu setelah sudah ada USDT di exchange, Anda bisa jual USDT Anda itu di fitur P2P boleh, ya kan, dijual ke exchange itu sendiri juga boleh. Lalu masuklah ke rupiah itu ke rekening Anda atau ke dompet Dana, OVO, GoPay gitu kan. Jadi Anda harus punya akun exchange juga untuk mencairkan USDT ke rupiah gitu ya. Jadi bukan core ke rupiah, jadi ke USDT dulu. Nah, atau mungkin diubah ke token yang lain bisa juga. Jadi ada banyak pilihan, nggak mesti ke USDT. Mau ubah ke Bitcoin, ke Ethereum dan lain-lainnya. Nanti koin-koin tersebutlah yang dipindah ke exchange untuk dijual gitu. Boleh gitu. Boleh-boleh aja sahabat cuan ya. Nah, lalu sekarang ada sisa ceritanya nih, satu core. Saya mau staking karena minimal staking itu satu. Nah, jadi klik, ini contoh ya, masih di testnet contoh. Nanti saya tunjukkan untuk staking di core-nya itu, di core mainnet-nya ya. Klik browser lagi, Peramban, sahabat cuan ya. Peramban. Lalu di sini kan belum ada nih staking ya, berarti saya klik tambah aja dulu ya. Klik tambah. Ngetiknya di sini staking ya. Kalau staking di testnet begini tulisannya. Kalau aslinya di mainnet begini sahabat cuan ya. Kalau di mainnet, nah ini langsung saya tunjukkan mainnet ya. Oke. stake.cordao.org. Ini aslinya staking nanti ini. HTTPS garis miring stake kok cordao.org. Kok scan sih munculnya? Stakes https ps.2 garis. Oke, masuk. Oke, agak lemot ini. Ntar sahabat cuan ya, agak lemot. Saya jeda video kali ya. Nah, ini masih loading ya, nih masih loading begini. Saya jeda dulu. Oh, nih masih loading, sebentar lagi sahabat cuan ya. Sudah mulai ya. Oh, saya masih di jaringan core chain testnet. Oh my god. Saya belum merubah jaringan sahabat cuan ya. Ini masih jaringan testnet ya. Jaringannya testnet nih. Oke, ya, tapi muncul yang beneran. Jadi jaringan Anda itu harus jaringan core mainnet ya. Anggaplah itu core mainnet. Nah, ini yang bener nih. Ini benar stakingnya nanti karena alamatnya benar nih, stake.cordao.org, tapi harus di jaringan core mainnet ya, atau jaringan core yang Anda buat ya kan, bukan jaringan testnet. Ini salah jaringan. Namun saya mau kasih contoh aja, dan ini benar nih. Ini benar karena memang belum muncul APR. Jadi ada 22 validator node nantinya, tapi baru aktif 21. Kita hitung ya, ada 21, ada DAO validator 11, ada Wolf Edge ya kan, ada Ardennes, ada Everstick yang memberikan komisi 10, bukan memberikan, dia ngambil komisinya 10%, APR-nya belum, ya kan, belum, dan masih sama semua ya. Masih sama semua, ada banyak di sini. Ya, ada Positron juga. Nah, Positron ini kalau untuk saat ini pilihnya pasti Positron. Kenapa? Karena dia ngambil komisi paling kecil. Ambil komisi itu kita bayar komisi ke dia.
Oke. Oh, ini inaktif satu yang validator 15 nggak aktif. Mungkin dia belum lengkap jumlah ininya. Jumlah koin core-nya. Karena di sini minimal jadi validator itu kan butuh 10.000 core, sahabat cuan ya, untuk dipertaruhkan. Ya. Dipertaruhkan di kolam. Cuman di sini semua rata-rata saya lihat ini 50. Itu bisa Anda cek 50.000, 50.000 core. Semuanya nih validator ini punya 50.000 core ya. Oke, Anda sekarang saya masuknya di ini kan stake ya. Terus saya masuk di sini, saya tambah aja. Saya mau berikan contoh langsung di new tab ya. Saya mau masuk di staking, langsung kasih contoh ya. Itu tadi caranya udah bener. Nah, sekarang saya kasih contohnya di testnet. Validator.test.btcs. Jadi dulu core itu namanya BTCS, sahabat cuan. Cuman saya belum mulai nambang waktu itu. Saya taunya core test btcs.network. Coba kalau nambang dari dulu ya. Luar biasa. Garis miring staking. Nah, ini kalau di testnet ya begini ngetiknya ya. Langsung go gitu ya. Ini langsung saya kasih contoh, sahabat cuan. Oke, ini sudah benar. Nah, saya kan ceritanya sebenarnya sudah punya staking kan nih, sahabat cuan. Ya, karena saya setiap hari testnet kan. Anggap saja belum mulai staking, anggap saja ya. Nah, begini. Ini adalah validator node yang ada di jaringan testnet saat ini ya. Ada 17 tapi 9 yang aktif. Siapa aja yang aktif itu ada unnode, rock node, spider node, formation node, jack ya. Ada banyak ya, everstick juga. Kita memilih, sahabat cuan, yang komisi terkecil karena kita bayar komisi nih. Contoh everstick nih komisinya 0,1 nih ya kan. Kalau Beetle kan 4%, ini 0,5 nih jack nih. Ya kan? Tapi APR-nya kecil, lebih kecil dari everstick kalau bandingin dengan positron. Jadi cara memilihnya itu adalah, nah ini APR-nya gede, namun dia ngambil komisi gede juga 9%, jadi jangan. Nah, ini inaktif, gak aktif ya, jadi nggak usah ya, nggak usah. Kita bandingkan begini, cara memilihnya nanti, tapi itu jaringan mainnet di stake.cordao.org ya, bukan di btcs.network garis miring staking, bukan ya. Nah, cara membandingkannya begini. Jadi kalau yang cara bandingkannya itu cari APR yang besar-besar. Contohnya APR yang besar ini kan ini nih, positron 609.55%. Kalah dia dengan everstick. Tetapi dia ngambil komisi sama nih 0,1. Oh, berarti stake-nya di sini nih, di everstick gitu. Diklik aja di sini, everstick ini diklik aja. Gitu caranya milih, sahabat cuan ya. Jadi komisi itu adalah kita bayar komisi dari dia. Hasil yang kita dapat itu kita bayar ke dia gitu. Berapa persen gitu kan. Nah, jadi kita bayar, otomatis cari yang kecil. Nah, untuk mendapatkan hasil yang besar, pilih APR yang gede. Gitu aja caranya, gampang ya. Dan itu lakukan setiap hari. Kita bisa pindah-pindah agent itu setiap hari. Maksudnya itu bukan stakingnya setiap hari, sahabat cuan. Jadi pindah agent ya di jam 8 pagi atau jam 9 pagi paling lama gitu. Di bawah jam 11. Karena bunganya harian, sahabat cuan. Gitu. Jadi misalkan pagi itu wajib cek ya. Kalau Anda mau punya hasil yang besar, pagi itu wajib cek. Berapa validator apa gitu. Validator ini tempat Anda staking itu ngasih APR gitu kan. Karena kan berubah-ubah terus nih, tergantung jumlah core yang dipertaruhkan oleh para delegator. Kan gitu. Banyak tidaknya pembagi dan lain sebagainya. Kan gitu. Ada rumusnya itu, penghitungannya. Nah, jadi Anda harus memilih setiap pagi itu jangan terlalu pagi. Jadi jam 8 WIB sampai di bawah jam 11 ya. Itu Anda pilih. Anda banding-bandingkan. Oh, ini APR-nya lebih gede ternyata. Kemarin saya di everstick. Oh, sekarang positron nih lebih gede APR-nya. Komisinya sama-sama kecil nih. Sama. Oke, pindah aja, pindah agent gitu. Nah, nanti saya tunjukkan cara pindah. Sekarang contohnya menstake ya, menstaking contohnya. Berarti kalau belum mulai staking, tulisan ini nggak ada, belum mulai staking. Nah, klik delegate, sahabat cuan, klik delegate karena minimal stake itu 1. Nah, ini sudah otomatis muncul, nggak bisa setengah, minimal 1 core. Nah, langsung aja karena ceritanya mau 1, ya udah klik delegate. Oke, klik delegate. Nah, langsung ntar ada rincian biaya gas fee ya kan, ntar Cordao ngasih kita gas fee juga gratis di awal untuk bertransaksi di awal ya, untuk staking kah, untuk swap kah gitu kan. Nah, lalu konfirmasi, sahabat cuan, klik konfirmasi. Oke,
kecil bunganya nih, biaya nih 0,3 kali nih sahabat cuan ya, kecil. Oke. Nah, begitu kita berhasil, cepet kok nih. Beberapa detik aja kalau jaringan internet bagus ya. Nah, otomatis saldo core kita di dompet berkurang, dia masuk ke dompet ini, masuk ke pertaruhan, masuk ke, bukan pertaruhan ya, apa ya namanya, istilahnya mempertaruhkan, masuk ke staking gitu kan. Nah, oke. Klik close. Close, udah selesai, udah sukses tadi tuh kan. Nah, jadi untuk mengecek my staking gitu, klik di sini garis 3 kanan atas nih, klik sahabat cuan ya. Klik. Nah, klik my staking yang tadi itu ceritanya gitu. Yang satu core itu tadi, ya sahabat cuan ambil gitu. Sahabat cuan lihat di garis 3 di sini. Ya, jangan lihat punya saya ini tadi ini 81,5. Ya, saya tambah barusan 1, ya kan? Berarti jadinya 81,5 itu ya. Jadi bukan, maksudnya itu bukan gini ya. Bukan jangan lihat 81-nya ini gitu. Ceritanya tuh satu yang tadi itu. Jadi kemarin saya staking 80,5 ya kan. Validator 1 ya, karena saya staking ke 1 validator. Misalkan Anda staking ke beberapa validator, ya kan kelihatan di sini 2, 3, 4 ya, ke berapa validator Anda bagi-bagi. Anda punya 5 core. Staking ke validator A, validator B, validator C ya. Di sini angka 5 dong gitu. Validator ya 1 koin, validator koin 1 gitu kan, ke 1 validator, bukan 1 koin gitu kan. Nah, cuman buat apa staking ke banyak validator? Karena kita pilihnya selalu yang APR terbesar, komisi terkecil gitu aja sahabat cuan. Ngapain ke banyak validator, oke? Percuma, rugi. Gitu kan. Nah, di bawah ini kita bisa lihat di rincian kita. Nih, sahabat cuan ya. Nih. Oh, ternyata Everstake ini dia memberikan APR 675. Saya punya stakingan sekian, 81,5. Nah, nih. Nah, oke. Bunganya saya nggak ada bunga. Gitu kan. Nah, lalu klik ini sahabat cuan ya. Klik kalau misalkan Anda mau pindah agen, keesokan harinya ternyata positron lebih gede, ya kan? Klik tulisan undelegate, ada pilihan cuma 2. Undelegate artinya mengambil token Anda. Kemarin Anda staking atau barusan Anda staking, terus entarnya lagi berubah pikiran, nggak jadi dah gitu. Saya mau jual aja, ya udah, langsung undelegate, langsung masuk ke dompet, tidak perlu nunggu besok lusa sahabat cuan. Gitu. Jadi itu enaknya kita bermain di aset digital kripto gitu kan. Jadi kapan kita butuh ya langsung, detik itu, malam butuh malam, siang, pagi, sore, nggak ada libur-liburnya sahabat cuan. Langsung aja klik undelegate ya. Misalkan nih klik undelegate gitu kan, klik undelegate. Nanti akan muncul konfirmasi dulu ya, waiting for confirmation ya kan, biaya gas fee berapa ya kan. Nah, terus langsung begitu Anda konfirmasi langsung masuk sahabat cuan. Nah, ini klik confirm, ada biaya gas fee rinciannya tuh. Klik confirm ya, ini biayanya 0,0015 ceritanya begitu ya. Lah klik confirm, udah. Yang tadi Anda delegate atau kemarin Anda delegate itu modalnya itu masuk ke ini, ke dompet Anda, ke dompet core Anda gitu. Tetapi kalau misalkan Anda Anda ingin ngambil bunganya aja, bukan undelegate ya, klik claim yang tadi. Nah, ini saya reject dulu ya, saya cancel ya. Saya cancel ya. Oke, reject by user, pasti gitu muncul tulisan. Kalau saya, nah error nih kan, nah silang aja sudah. Oke, jadi karena saya tidak mau undelegate ya, jadi di sini di atas ini ada muncul tulisan claim mestinya sahabat cuan ya. Di sini tulisannya claim kuning, itu untuk mengambil bunga. Saya kan belum dapat bunga ya. Klik claim kuning di sini sahabat cuan. Oke, oranye ya. Klik itu ngambil bunganya aja gitu. Nah, tapi kalau ngambil bunga itu kita bisa cairkan ya kan, atau kita kumpulin, kita kompon. Nah, kalau kita mau kompon jangan tiap hari klaim, kumpulin biar dia jadi 1 core dulu, karena kan minimal delegate 1 core. Setiap kita klaim, pokoknya setiap Anda melakukan transaksi di MetaMask itu kena biaya, ada gas fee-nya. Buat apa gitu. Jadi kumpulin aja dulu. Kalau udah 1 core 1, sekian ya kan, karena ada biaya gas fee. Jadi biaya gas fee itu harus tetap ada di dompet. Ya, jadi jangan withdraw atau lain sebagainya, itu dompet itu jangan pernah dikosongin. Karena kita setiap hari bertransaksi seperti undelegate, seperti claim, seperti pindah agent gitu. Jadi jangan dikosongin di saldo core Anda. Ya kan? Jangan betul-betul sampai kosong, sisakanlah untuk biaya-biaya transaksi. Oke, itu penting ya sahabat cuan ya. Jangan sampai dompet kita ini, wallet ya, di sini, wallet ya. Di wallet ini jangan sampai kosong. Ya, contoh nih ya, masih ada lah. Meskipun barusan 1 di staking ya, masih ada sisa gitu misalkan ya. Masih ada sisa. Oh, saya sudah ini apa nih? Kok banyak ya? Kok banyak saya punya koin tadi? Tadi 1. Oh, mungkin saya sempat klaim ya.
Oke, sebentar saya lihat. Ntar saya tunjukkan contoh klaim ya sahabat cuan. Nah ini contohnya kalau kita mau pindah agent ya, klik di bawah undelegate itu ada transfer. Saya mau transfer sekarang nih, saya kasih contoh beneran. Transfer ke positron. Pilih agent ya kan, positron. Nah ini, oke, klik transfer dan lakukan ini sebelum jam 11. Kalau bisa jam 9 pagi aja ya kan, yang biar pasti. Besoknya jam 10 lihat ya kan, dapat bunga berapa. Oke, klik confirm. Nah saya mau pindah nih, pindahlah dia kalau begitu kita confirm. Jadi kalau kita sudah pasti mau pindah agent, ngapain klik claim? Itu 2 kali biaya. Claim kena biaya gas fee, transfer agent kena biaya gas fee. Lebih baik langsung aja transfer agent, bunganya otomatis terklaim. Jadi sekali biaya transaksi, bunganya ke dompet, modalnya ke agent yang lain. Nah ini sudah berpindah sahabat cuan ya, bukan di Everstick lagi. Ini memang belum berubah, jadi perlu ditutup dulu aplikasinya, lalu dibuka lagi. Dia bukan di Everstick lagi tetapi di positron. Coba saya lihat akun 2 ya, garis 3. Di sini tanda panah. Akun 2 masih di Everstick. Akun 2 masih di Everstick. Ini berapa dapat bunga ya? Akun 2. Oke. Akun 2 data naik ya. Belum berubah nih. Klik aja my staking ya. Ntar bisa berubah sendiri tergantung internet. Klik my staking. Saya stakingnya 1 kok di akun 2 ini. Nah ini core saya 1. Nah nih sahabat cuan ya, 1. Berapa bunganya udah segini nih ya kan, udah segini. Tapi ini bukan sehari nih, kayaknya 2-3 hari saya belum klaim ya, saya lupa. Di sini ada catatannya kok, kapan saya klaim itu. Tanggal 3, sekarang udah tanggal 5, berarti 2 hari saya belum klaim ya kan. Jadi 1 token core bunganya segini di Everstick ya kan, saya punya di Everstick nih. 1 ya, ini 1 di Everstick ya. Bunganya udah sekian. Ya, nah ini saya nggak mau pindah, saya maunya klaim langsung. Nah, klik klaim. Jadi bunganya ini saya mau klaim. Klik claim. Nah itu bisa dilakukan tiap hari kalau Anda butuh pencairan. Tapi kalau nggak butuh pencairan, biarin sampai terkumpul 1 core, baru di 1 core lebih sedikit baru beli claim ya kan. 1 core lebih sedikit aja, karena nanti ada biaya transaksi. Maksudnya yang di saldo core Anda itu di dompet itu biar nggak terus habis sampai kepotong-potong biaya transaksi. Jadi kalau mau claim itu lebihin sedikit, jadi 1 lebih sedikit gitu ya, biar terakumulasi saldo-saldo untuk cadangan gas fee, cadangan bahan bakar di dompet core ya. Oke, ntar ini masih loading ya. Nah ini saya klaim. Oke, ini saya klaim. Oke, nah ini ya, saya klaim. Close. Nah lalu itu sudah selesai. Lalu saya klik garis 3. Ini saya kasih contoh lagi. Oh ini di sini ya, dompet 3. Di dompet 3 itu saya kalau nggak salah dompet ya, benar, dompet keberapa, dompet 3 ya. Nah ini awalnya kan 0,24135 ya, ingat ya, 0,24135 ya. Oke, sekarang ceritanya saya langsung kasih contoh pindah agent deh. Pindah agent, karena saya nggak klik claim ya, saya langsung kasih contoh pindah agent. Anggaplah ke positron lagi nih, anggap aja positron lebih gede APR nya, anggap ya, contoh aja nih. Klik undelegate, klik transfer. Nah ini saya mau menunjukkan sekali biaya transaksi ya, select agent, sekali biaya transaksi, klik positron, itu bunga terklaim masuk ke dompet, bisa Anda withdraw atau bisa Anda cairkan atau mungkin Anda diamkan, dan modal kita berpindah nih ke positron gitu. Klik ke transfer, nah, pindah ke validator node positron. Nah jadi sekali biaya, itu cara menghemat biaya sahabat cuan ya. Oke, ingat jangan klaim setiap hari sebelum 1 core bunganya. Kecuali Anda mau withdraw, beda cerita. Confirm ya. Nah, dia akan berpindah ke positron dari Everstick. Nah, itu contoh aja. Mungkin itu kan ada validator node 11, 10, 7, 8 dan sebagainya. Itu suka-suka Anda. Ini kelihatannya saya harus ngudut satu ini sahabat cuan ya. Udah 40 menit sahabat cuan. Maaf ya. Ngudut itu merokok, smoking. Close ya, ini sebegitu cepat ya sahabat cuan ya, close. Oke, saya mau ceritanya ini mau kembali dulu, lihat di dompet 1 itu sudah ke Everstick pasti ya. Dompet 1 udah ke positron dia ya, pasti udah ke positron. Coba lihat paling atas, masih di Everstick ya. Jadi saya harus tutup dulu sahabat cuan.
Oh, belum pindah ini dompetnya, masih dompet 3 nih. Tar masih loading dia sahabat cuan. Nah, ini nih. Nah, udah positron sahabat cuan. Oke, udah positron. Ya. Ini loh. Oke, saya mau karena dia positron lebih kecil bunganya daripada di Everstick, saya pindah lagi. Sekarang tadi kan memberi contoh. Sebentar ya, sebentar aja sahabat cuan ya. Atau saya jeda video dulu lah, saya mau pindah ini soalnya. Biar nggak kelamaan. Oke, udah selesai saya memindah yang di akun 1 saya di dompet 1. Udah berpindah dia ke aslinya, sudah berpindah dari positron ke Everstick ya. Ini udah berpindah Everstick, harusnya di atas. Saya sekarang ke menunjukkan yang tadi dompet 3 ya. Klik di sini. Dompet 3 masih seputaran staking sahabat cuan ya. Maaf agak lama. Tapi Anda benar-benar akan paham. Oke, ke dompet 3. Nah, dompet 3 itu tadi kan saya tidak klaim. Saya kan langsung transfer agent. Jelas ya? Tadi kan 0,2 sekian ya. Sekarang 0,3. Berarti bunganya langsung, kita klik aja langsung ya. Bunganya itu langsung ke dompet ya. Hadiah deposito lah bahasanya staking itu ya, delegate itu ya. Mirip seperti deposito. Hadiah deposito. Jadi bunganya langsung ke dompet. Agentnya pindah dari Everstick ke positron nih. Positron jadi di atas dia. Kita lihat nih. Nah, nih 2 core kan. Nah, sama nih, saya tidak mau di itu. Saya tadi hanya memberikan contoh. Saya mau pindah agent lagi. Saya jeda video sebentar lagi ya. Saya jeda video. Saya kembali ke Everstick. Transfer. Oke. Karena besok biar gede bunganya. Saya ke Everstick saja. Benar ke Everstick. Konfirmasi. Oke, kena agak sekian, nggak apa-apa. Memberikan contoh. Saya jeda video sahabat cuan. Oke, nah sekarang saya mau tunjukkan karena saya staking 5 dompet ya, berbeda-beda. Jadi saya mau tunjukkan sekarang dompet 4 itu saya mau kasih contoh, ini adalah hasil staking 5 core ya, 5 token core ya, masih mainan ya. Ini kan contoh ya, testnet ya. Nah, 5 sahabat cuan, ini bukan 2, ini belum berubah dia, sebentar lagi berubah. Internet aja, garis 3 coba. Ini udah otomatis berubah dia. Nih 5 core, bunganya sekian nih. Terakhir saya tarik itu bunganya itu tanggal nih, rinciannya nih. Tanggal 23 ya, tanggal 3 jam 1. Hampir jam 2. Oke, sekarang saya claim. Oke, bunganya 0,17. Nah, klaim begitu bunga. Ceritanya mau withdraw gitu. Oke, confirm. Oke, ini confirm. Biar videonya kelamaan, jeda lagi ya sampai sukses. Oke, sudah sukses, di close saja. Lalu yang terakhir nih sahabat cuan ya. Saya klik garis 3 yang akun dompet kelima. Akun dompet kelima di sini, klik di ujung tanda panah dompet kelima. Dompet kelima ya. Ujung tanda panah. Oke, nih dompet kelima ini saya kasih contoh hasil staking 10 token core. Ya, biarin aja dia ntar berubah sendiri ya, terbaca sendiri. Nah, ini 10 ya. Ini bunganya 0,3 dalam waktu 2 hari. Di Everstick dengan APR sekian. 675,25%. Oke, 10 core. Saya langsung klaim di sini. Langsung klaim. Oke. Langsung klaim. Langsung konfirmasi. Oke, konfirmasi. Oke. Saya jeda video aja sahabat cuan. Oke, sudah selesai sahabat cuan, langsung close. Langsung saya sekarang masuk ke wallet. Saya mau lihat wallet. Nah, tadi kan di wallet 5 ya terakhir. Oke. Nah, di wallet 5 nih saya punya, ini saldonya belum nambah sahabat cuan ya, di refresh saja. Nah, ini 0,48651 token core. Saya mau kumpulin token core saya ke akun 1. Kenapa? Karena saya ke dompet 1 karena saya mau withdraw ceritanya. Dari 5 dompet itu saya mau withdraw. Saya pilih di sini akun 1. Oke, saya kirim next. Saya mau pindahkan dia 0,3, jadi selalu sisain ya sahabat cuan ya, 0,3
Nah, 0,37. 0 ya. 0 titik boleh, lengkap boleh ya, 0 gitu lah, titik tok boleh ya. Klik next agar berkumpul di akun 1. Oke, next. Lalu klik kirim gitu kan, ada rincian gas fee-nya di sini. Ini udah detik-detik terakhir video ya. Klik kirim. Klik kirim. Dan saya melakukan hal yang sama untuk akun 4, 3, dan 2. Saya semua kumpulkan ke akun 1. Jadi ntar videonya biar nggak panjang saya jeda ya. Saya berproses dulu memindahkan bunga-bunganya itu tadi biar berkumpul di dompet akun 1. Oke, caranya sama persis seperti ini ya. Ini ntar dia akan berkurang dengan sendirinya begitu sukses ya. Nah, dia akan berkurang ya. Jadi saya akan langsung jeda video, saya masuk ke sini ke garis 3. Saya lakukan hal yang sama di dompet akun 4 ya. Saya mau pindah. Ini kelihatannya saldonya masih utuh ya, padahal udah sedang berjalan ya. Itu karena internet saya saja dan HP saya loadingnya agak lemot. Nah, saya masuk ke akun 4, saya kirim lagi ke akun 1. Caranya sama sahabat cuan ya. Kirim akun 1 ya. Pilih akun 1 ya, 0,0,0,0,2. Segitu aja. Kirim. Gitu ya. Saya jeda video sahabat cuan ya. Ntar kalau udah berkumpul di akun 1 baru saya perlihatkan. Oke sahabat cuan. Nah, sudah berkumpul di akun 1, jadinya sekarang 3,55 token core ceritanya ya. Nah, yang 0,5 saya mau swap lagi nih ke dolar, saya mau cairkan nih, butuh duit gitu kan. Yang lagi 3-nya saya staking. Jadi saya akan staking lagi di browser ya. Tambah lagi stakingannya yang di akun 1 ya, akun 1 tadi udah. Ini ntar otomatis berubah ya, otomatis berubah. Kalau kelamaan klik aja garis 3 gini, staking gitu kan, my staking. Garis 3 kanan, my staking. Ini internet aja ya, belum berubah. Aslinya harusnya 80 sekian ya. My staking. Nah, ini ya 81 ya. Oke, saya mau tambah delegate sekarang, turun ke bawah sahabat cuan ya. Turun ke bawah di sini di everstick ya, turun ke bawah ke samping kanan. Nah, ini delegate ya, tambah lagi 3. Bisa langsung ketik angka 3 atau tambah gitu aja. Nah, udah klik delegate. Oke, konfirmasi detik-detik terakhir sahabat cuan. Semoga sahabat cuan paham. Kalau belum paham diulang lagi videonya ya. Pastikan menyimak sampai tuntas. Caranya gampang sekali dan ini adalah masa depan Anda. Anda bisa melakukan staking atau delegate core ini hingga 81 tahun ke depan ya. Saya udah usia 43 tahun sekarang sahabat cuan ya. Di Bali udah tua ya. Namun masih kelihatan muda ya, kayak ABG ya. Tapi warisan staking ini kita bisa wariskan ke anak cucu kita hingga 81 tahun ke depan. Close ya, udah sukses ya. Oke, cepat saja. Langsung saya ceritanya masuk ke staking. Langsung aja dari sini ya. Ke staking tadi sudah sempat buka staking, soalnya langsung aja di tab ini, di jendela ini. Diklik. Nah, yang ini ya, yang ini. Ya kok staking ke swap. Ke swap ya. Ke swap. Nah, ceritanya kan sisa saya lagi 0,5 sekian nih. Saya mau selalu sisakan, jangan habiskan ya untuk biaya transaksi. Jadi saya maunya 0,54. Nah, sisakan sedikit segitu ya. Saya dapatnya $435. Udah berapa nih? Ya hampir 7 juta nih ceritanya nih. Saldo saya $300 nih ceritanya nih. Kalau digabung ini kan $700 lebih ya. Nah, langsung saja ya. Langsung saja klik swap. $700 sehari itu buat apa ya? Ya buat beli HP baru, buat beli baju baru. Confirm. Oke. Error, ulangi lagi, confirm. Kalau di mainnet nggak ada errornya ya. Kalau error tinggal diklik ini aja, ulangi lagi gitu kan. Karena ini testnet ya. Testnet ini kemarin nggak error, tapi sejak menjelang mainnet ini jaringan agak sedikit sibuk ya. Menjelang mainnet ini.
Oke, nah udah selesai. Kalau mau klik view on core chain scan ya klik aja, cuman nggak usah ya close ya. Oke, langsung ke dompet. Saldo Anda itu core Anda hilang sejumlah yang ditukar di swap. Nah, ini masih kelihatannya belum nambah, tapi ntar lagi di refresh begitu dia. Tergantung jaringan internet ya, jaringan internet. Oke, ini ntar jadi $700. Ini jadi 0,01 gitu. Nah, ya begini teman-teman. Oh, duluan core-nya berubah. Dolarnya mana nih? Bentar. Ini perlu begini, di refresh aja teman-teman ya. Di refresh nih, masih loading teman-teman. $700. Itu sebenarnya ini udah $700 nih teman-teman. Udah $700. Ini hanya jaringan internet aja. Hanya jaringan internet. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, transaksinya ini bagus di MetaMask custodian wallet ya, jadi dompet merdeka ya. Sebenarnya udah 700 ya. Jadi sebenarnya begitu aja teman-teman ya. Lakukannya itu di jaringan core, bukan di jaringan ini. Klik di atas, lakukannya di jaringan core ya, di jaringan core. Oke. Nah, ini harga cantolan ini teman-teman. Begitu Anda ke core, ini ada nih Pak, sekian nih nilainya sekian dolar. Bukan, itu nyantol aja gitu kan, bug. Nggak tahu ya, tanggal 8 kita baru tahu harganya. Yang jelas core ini sangat bernilai sahabat ya. Jadi pelajari lebih dalam mengenai core ini. Saran saya 95% aset Anda itu Anda staking untuk jaminan masa depan Anda, passive income harian ya. Sisanya 5% dicairkan. Nah, karena Anda tadi sudah melihat Anda bisa mengklaim tiap hari core Anda, bunga-bunganya itu untuk Anda cairkan. Anda lihat saja di OKX, di exchange manapun yang memperdagangkan core itu deposit, syarat depositnya itu kita kirim core. Kalau 0,1 itu banyak sahabat cuan ya. 0,00001, nolnya 7 kali sahabat cuan. Ya kan? Itu bisa Anda kirim untuk dijual jadi USDT di exchange gitu. Core Anda kirim ke sana dari MetaMask gitu. Jadi kalau 0,1 itu banyak, 0,02 aja banyak karena nolnya 7 kali. 0,00001 Anda masih bisa kirim ke exchange untuk dijual ke jadikan USDT gitu. Atau Anda lakukan swapnya di MetaMask seperti tadi gitu. Jadi jangan berkecil hati. Bah, nanti saya punya aja cuma 5 core nih di dompet. Buat apa di staking, saya cairkan aja. Jangan. Ya kan, cairkan 0,5, 4,5-nya di staking. Itu saran saya, tapi keputusan kembali di tangan Anda. Kalau Anda paham core ini luar biasa, harganya bisa sangat luar biasa karena dia adiknya daripada Bitcoin. Percaya saya, pelajari lebih dalam core ini, luar biasa. Project-project yang berjalan itu sudah banyak di core ini, dan ya kan, core segera akan ada elemen namanya dompet yang dompet pertama yang berjalan di jaringan core. Dibuat di jaringan core, berjalan di jaringan core. Khusus untuk komunitas ya, sama seperti dompet MetaMask namun lebih simpel penggunaannya dan lebih cepat. Terus ada kacamata 3D dan lain sebagainya, aman, sederhana, mudah dipakai gitu kan, nggak ribet, loadingnya cepat gitu kan. Nah, itu berjalan di jaringan core. Nanti kita akan gunakan itu untuk pengklaiman berikutnya ya. Jadi untuk nanti akan ngulang lagi ikat dompet gitu kalau Anda menggunakan itu untuk klaim nanti di bulan depan, bulan-bulan selanjutnya sampai 2 tahun ke depan. Dan di situ juga bisa staking. Sama, jadi bukan di sini, di staking dah. Jadi apakah stakingan kita berpindah ke situ? Enggak, langsung aja nanti dari situ ketik websitenya, udah di situ dia sama gitu, di Uniswap gitu, sama gitu. Jadi yang jelas semakin luar biasa. Dan juga core ini kenapa saya sebut luar biasa ya kan, project-projectnya itu luar biasa. Dia adalah solusi terlema blockchain, selesai tuntas segala sesuatunya di layer 1, aman ya, kecepatannya luar biasa, transaksinya melayani transaksi per detiknya itu tanpa batas, unlimited ya, sangat aman, biayanya murah. Nah, gitu. Jadi security-nya dapat ya kan, skalabilitasnya dapat gitu kan. Jadi murahnya dapat gitu kan, untuk biaya transaksi gas fee-nya itu murah. Dan bayangin, USDT aja yang kapitalisasi pasar nomor 3 di dunia setelah Ethereum ya, nomor 1 kan Bitcoin, lalu ada Ethereum, ETH ya. USDT aja diaudit oleh 2 perusahaan audit, yaitu Certic dan Veripool. Ya kan? Core ini sahabat cuan, core ini diaudit 3 perusahaan auditor, ada Certic, ada List Authority, ada Halbon, dan juga dia ada OneTrust, ada macam-macam. Iya kan? Luar biasa sekali core ini ke depannya. Percaya sama saya,
Salam passive income, core miner selalu sehat bersama keluarga dari Dede Bali.